bisa lihat kanan ya. Satu, dua, tiga. Official photographer. Gimana? Kamera saya dong, kamera saya. Zaki, sini dong. 1, 2, 3. Oke, 7 menit ya teman-teman. Mungkin tadi saya pengen gali lagi soal yang melihat Wafi sama Zaki berakting sebagai Pak Jaya sama Makmur. Bener ya? Balik apa enggak? Iya bener ya? Itu saya pengen tahu apa sih yang nggak dapet dan akhirnya malah dipakai di, maksudnya apa sih yang nggak didapat dan akhirnya dipakai di ini? Jadi waktu itu saya sama Ali latihan sebuah adegan gitu. Menurut pemahaman kami berdua. Begitu sudah selesai, acting coach kita Ben, dia bilang saya mau coba metode. Wafi akan jadi Pak Makmur, Zaki akan jadi Jaya, dan nanti kalian lihat gimana pun cara acting mereka, apakah kamu mendapatkan sesuatu gitu yang kamu nggak kepikiran sebelumnya. Ya Wafi langsung bingung ya sama Zaki ya, kok tiba-tiba saya jadi Pak Makmur, udah nggak usah banyak mikir, lakukan aja adegan ini menurut pemahaman kalian sendiri, nggak usah mikirin bener salah. Ya saya sama Ali liatin, dan begitu adegannya selesai, ya saya pribadi memang merasa dapat sesuatu yang saya nggak kepikiran sebelumnya. Misalnya kayak Wafi ini kan bagaimanapun dia perempuan, dia punya naluri perempuan yang kalau melihat anaknya babak belur gitu, biasanya kan pasti langsung nanya kamu kenapa, bla 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 bla. Tapi ternyata dia hanya ngeliatin, dia langsung ngambil obat dan kain, dan udah nggak nanya lagi gitu. Dan menurut saya itu kan nggak stereotip ya. Dia udah tahu ini kenapa, jadi daripada nanya-nanya ya udah langsung diobatin aja. Tapi kalau Fedi ngelepas peran, biasanya kan kakak kan yang drama, yang orang baik istilahnya, sekarang jadi seorang yang pembunuh berdarah. Ini bisa dibilang gimana sih kak risetnya atau gimana cara nebelin karakternya kak? Saya sih tetap berpendapat Pak Makmur baik ya, tapi dizolimnya aja. Dan akhirnya dia marah, dan jadi kalau kita ngomongin emosi marah, sebenarnya itu dia banyak akarnya gitu, kayak kesedihan, kecewaan, berkabung. Itu semua sebenarnya dalam psikologi itu masuk dalam kelompok marah. Nah saya tinggal milih-milih aja mana yang menurut saya cocok dengan adegannya, dan dengan arahan Bagita dan guru yang lain yang membantu mengarahkan supaya adegannya maksimal, saya ikutin aja. Kalau di wawancara sebelum kan Wafi melihat ada contoh sebagai referensinya adalah melihat film adolescence ya yang ya. Kalau yang lain-lainnya ada nggak sih kayak referensi film yang dilihat gitu? Suaranya agak keras. Suara dengan cara yang sangat natural, gimana bullying bisa berefek pada seorang anak sampai akhirnya masa depannya hancur cuma karena bullying. Dan di film itu dia nyari cara coping mechanism biar dia nggak ngerasa kalau dia ngebully. Soalnya kayak Jaya, dia coping mechanismnya adalah ngomong sama ibunya yang imaginary kan. Jadi aku menemukan kesamaan di karakter Jaya dan di film Cash. Itu sih film referensi. Dapat referensi? Taken Liam Neeson. Ya walaupun itu bukan perundungan, tapi rasa kekhawatiran, ketakutan dan marahnya itu menurut aku bisa diambil dari situ. Tapi Ali sama Zaki sendiri pernah punya pengalaman tentang pembulian nggak sih, entah kalian jadi korban atau ngeliat aja atau mungkin sempat isengin orang gitu? Mungkin dulu pernah dia bisa termasuk bullying, tapi bukan nggak hanya secara verbal tapi juga waktu aku SD kelas 4 tahun, karena kan dulu aku pendek banget kan, jadi sering jadi bahan olok-olokan teman-teman aku. Jadi mungkin itu sih pengalaman aku pernah dibully. Sempat membekas nggak sih Ali?
Dulu sih iya, karena ya akhirnya nggak bisa move on. Kayak kenapa sih gue harus pendek gitu. Jadi jangan diketawain. Sekarang ketinggian. Sekarang ketinggian. Iya, itu paling penting. Kalau aku dulu kelas 2 SD, karena dari dulu aku udah syuting, jadi setiap datang ke sekolah tuh rasanya nggak nyaman gara-gara semuanya ngeliatin dan ini orang kok nggak pernah masuk sekolah sih, nggak pernah belajar, dan itu yang membuat aku jadi homeschooling sekarang. Oh, berarti sampai membekas sampai sekarang ya Zaki ya? Lumayan. Mempengaruhi juga nggak sih kamu untuk bersosialisasi sama orang atau jadi takut nggak diterima atau gimana? Enggak sih, aku bersosialisasi di lokasi syuting. Kalau Ali gimana? Kalau aku nggak sih, aku nggak pengaruh, malah menurut aku jadi distract, karena kan bullying itu yang akhirnya jadi bikin nggak percaya diri, jadi vulnerable, jadi sensitif. Tapi menurut aku malah being vulnerable itu malah jadi kekuatan aku buat akhirnya bisa speak up, bisa cerita ke orang lain, dan lebih gampang untuk sosialisasi ya sudah. Satu, dua, tiga. Jangan lupa nonton film Calling 2 tanggal 11 Desember 2025 di bioskop. kesayangan Anda. Terima kasih. Sabar ya, kasih dua. Di atas dulu, satu, dua, tiga, kiri bawah. Bawah ada. Satu doang nih. Tiga. Maka ada buku media 5 menit ya. Pendalaman sebagai ustadznya gimana Mas Dimas? Pak Ustadz. Iya. Pendalaman untuk sebagai ustadz itu seperti itu. Di sini yang jadi poin penting adalah Ustadz itu maksudnya menjadi panutan dan menjadi orang yang bisa dikoordinasi. Jadi apapun yang dia keluarkan bisa menjadi fatwa. Tapi ketika dia punya intelek seperti itu, tapi dia tidak berani untuk bergerak, itu yang menjadi poin penting. Kenapa Ustadz Fahmi itu apa ya? Abu-abu di mata saya. Harusnya dia punya pengaruh yang sangat besar ketika dia mengeluarkan satu pernyataan ini salah, tidak boleh, tapi dia memilih untuk diam karena anaknya terlibat di dalam perundungan tersebut. Itu menjadi konsekuensi. Kira-kira itu memang nggak mencerminkan Enggak, aslinya gue gemes banget. Maksud gue ya, saya gue ngeliat orang yang harusnya bisa speak up dan punya pengaruh, tapi dia diam, itu beda tipis sama yang melakukan beda tipis. Kang Indra kan di sini jadi pejabat yang anaknya istilahnya dapat privilege ya, anaknya sebandel apa juga nggak bakal ditegur. Tapi mendalami karakter sebagai pejabat yang seperti itu gimana sih Kang? Ya, alhamdulillah kita banyak pejabat-pejabat yang kita bisa contoh ya. Sarkas deh. Nggak terlalu agak gimana ya, karena di sosial media tuh udah banyak contohnya. Surveinya dari sosmed aja ya. Udah cukup. Tapi Kang setuju nggak sih sama pandangan masyarakat yang istilahnya anak pejabat dapat privilege seperti itu? Ya kalau setuju sih enggak ya, cuman apakah itu salah harusnya ada yang negur. Pertama ya memang tadi berawal dari rumah. Kalau misalnya di rumah baik-baik aja, komunikasinya lancar, tidak ada rahasia di antara keluarganya gitu, jadinya semuanya terbuka. Saya yakin di luar juga pasti akan jadi lebih baik. Kang Indra, ini kan dirimu nge-flip dua karakter nih, yang awalnya yang pas ada yang mukul anak itu kan keras banget, terus tiba-tiba pas ada di depan guru langsung kayak baik gitu. Caranya meng-switch karaktermu itu seperti apa sih Kang? Oh ya kan, nah itu tadi karena dari sosial media ya, jadi pasti orang ini biasanya bisa membawa karakternya atau dirinya kepada siapa dibicara. Jadi memang udah biasa menghadapi, oh ngadepin guru seperti ini, oh ngadepin rakyat seperti ini. Kang Indra, mukanya 2, dia mukanya 4. Mari es kali 4. Kang Indra dan Kang Dimas nih kan di sini peran kalian sebagai orang tua yang anaknya melakukan perundungan ya Kang ya. Nah di dunia nyata sendiri kalian gimana bisa biar menjaga anak kalian tidak sebagai korban maupun tidak sebagai pelaku Kang? Ya kalau saya sih pertama memang dari kecil udah dibiasakan untuk selalu berkomunikasi. Kalau ada masalah, kalau ada
sesuatu yang ingin tahu, masalah pelajaran atau apapun yang dilakukan di sekolah biasanya aku tanya gitu. Jadi intinya sih komunikasi kan. Kalau dari saya sendiri sih menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, cerita, melakukan sesuatu, karena semuanya berawal dari rumah sih. Kembali lagi, ketika anak itu masuk ke dalam sekolah terus tiba-tiba dia menjadi perundung atau dia dibully, yang salah bukan anak, tapi yang di rumah kenapa masukin anak ke sekolah itu. Karena anak masuk sekolah dia nggak bisa memilih, dia cuma menjalankan. Dan sebenarnya semuanya dimulai dari orang tua, dari rumah, bagaimana kita membekali dia untuk dibawa penuntungan di luar, bukan cuma sekolah tapi sosial. Jadi semuanya harus dijaga dengan baik dari rumah, kita bekali dengan hal-hal yang positif, dan setiap setiap apa yang dia lihat, kita juga harus bisa mungkin mengembangkan dari Mungkin dari Mbak Seroja sama Ibu Sari. Ibu Warung, Iya. kenapa Ibu Warung? Enggak, tentang kayak pembulian sendiri itu tanggapan. Jujur, karakter Neati sangat bertolak belakang dengan saya. Saya dulu waktu SMP korban bully. Tapi enggak, saya nggak pernah membuli, maaf. Saya korban bully. Tapi karena di rumah diajarkan bahwa kalau kamu dianiaya, kamu harus bisa berdiri dulu sendiri. Karena kalau kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, orang lain belum tentu bisa bantu. Itu satu. Kedua, Neati ini orang yang cari aman. Dia punya warung, dia seneng bahwa anak-anak itu belanja-belanja di situ. Jadi mau ada apa di situ dia tutup mata karena dia cuma mikir saya punya cucu anak perempuan nih. Kalau misalnya nanti saya ngelarang-larang, cucu saya bagaimana? Jadi sosok yang jangan ditiru sama sekali, menyebalkan sekali itu Neati. Oke, udah Sama sih sebenarnya kalau misalnya untuk karakter yang Ibu Rahma itu kan, kalau kebenaran itu berdasarkan kepentingan, keadilan itu berdasarkan kepentingan. Jadi ketika kita ngerasa kebenaran kita itu disenggol karena ada orang-orang yang harus kita lindungi, sebenarnya itu hal yang lumrah. Kalau kita melindungi di kondisi sekarang ini ya, jabatan kita, nama baik kita, orang yang kita sayang. Cuman kan yang diajarkan di film ini nilai moralnya adalah bagaimana akibat dari perbuatan kamu itu karmanya itu instan, bukan lagi kayak nunggu kita meninggal terus habis gitu kita baru ada di akhirat gitu. Tuhan juga sibuk gitu, makanya Fedi Nuril bertindak di film ini. Jadi ya itu karma is real, karma is quick gitu kalau di film ini. Oke, aman ya? Oke.